Ketua PHDI harus membuat terobosan. Bagaimana agar umat tidak dibebani, bagaimana umat tidak merasa beban menjalankan Hindunya. Kembali lagi, Ketua PHDI harus memberikan bagaimana konsep penyelesaian masalah di lapangan itu. Menurut ide, pemimpin itu harus bisa mendengar suara-suara dari seluruh umat Hindu di seluruh Indonesia atau Nusantara. Sehingga di saat beliau mendengar, bisa langsung mengeksekusi kebutuhan-kebutuhan umat di daerah-daerah. Satu contoh, misalkan kebutuhan umat akan pura, lalu kebutuhan umat akan surat-surat pengesahan pura dan sebagainya, itu harus ditindaklanjuti oleh Ketua PHDI nanti. Itu yang salah satunya. Yang kedua, bukan hanya mendengar, tapi gerak cepat. Di saat ada emergensi di umat, Ketua PHDI yang harus turun langsung ke umat, menjelaskan permasalahannya agar tidak berlarut-larut. Karena di saat Ketua PHDI tidak turun kepada umat di bawah, berlarut-larut, umat akan bingung, umat akan kehilangan pegangan. Umat Hindu Cekresi Sunda yang saya sayangi, yang saya hormati, pertanyaan-pertanyaan di lapangan banyak sekali, kenapa kita butuh pemimpin, sosok pemimpin umat Hindu. Karena khususnya di Jawa Barat banyak sekali persengketaan pura letaknya, izinnya belum keluar, lalu ada umat juga yang belum ada puranya, lalu banyak sekali keluhan-keluhan di umat di masyarakat, di mana harus didengar oleh seorang tokoh pemimpin PHDI. Menurut ide pribadi, sebaiknya pemimpin bisa mendengar lalu mengeksekusi langsung ke lapangan. Kembali, untuk pembuatan pura atau tempat ibadah di luar Bali sangat sulit karena harus ada di teritori TNI, TNI AD, AU atau polisian. Untuk di luar itu semua butuh izin yang sangat berat dan sangat ruwet bahasanya gitu. Kembali lagi, saya mengharapkan Ketua PHDI yang akan datang nanti bisa mendengar, turun tangan langsung ke lapangan dan menyelesaikan permasalahan umat yang ada di lapangan. Kalau menurut ide, pemimpin PHDI harus mengenal teritorinya, mengenal permasalahan. Setelah mengenal teritori dan mengenal permasalahan, maka dia bisa memetakan tindakan apa, artinya kebijakan apa yang harus dilakukan. Karena untuk memperkenalkan PHDI kepada semua masyarakat di Indonesia, itu suatu kewajiban Ketua PHDI. Ide tadi mengatakan, bagaimana caranya Ketua PHDI dengan Dharma Adiaksa berjalan seiringan. Artinya dia dengan Dharma Adiaksa saling backup, saling melengkapi satu sama lain. Dharma Adiaksa sebagai Ketua Sabha Pandita, lalu Ketua Umum PHDI sebagai Ketua Harian yang aktif di dunia dunia politik atau dunia manusia yang masih terikat oleh duniawinya. Nah, Sabha Pandita harus melepaskan itu semua. Jadi Ketua PHDI harus tetap berjalan seiringan dengan Dharma Adiaksa untuk memetakan permasalahan umat. Ketua PHDI harus memberikan solving problem, artinya jalan keluar dari permasalahan yang ada. Seperti satu contoh, umat di daerah ada upacara-upacara. Seringkali umat-umat di daerah itu ditarik iuran untuk melakukan sarana upacara tadi. Ketua PHDI harus membuat terobosan. Bagaimana agar umat tidak dibebani, bagaimana umat tidak merasa beban menjalankan Hindunya. Kembali lagi, Ketua PHDI harus memberikan bagaimana konsep penyelesaian masalah di lapangan itu. Entah itu dengan cara apapun, silakan Ketua PHDI yang memikirkan dengan timnya. Sehingga umat di lapangan tidak merasa terbebani, tidak merasa jadi beban, apalagi misalkan pendapatannya sudah sangat kecil, dibebani lagi dengan upacara-upacara yang besar. Satu lagi, kemarin ide datang, saya sebagai Sulinggi Sunda, datang ke satu daerah di Subang.
di Purwakarta. Mereka belum punya pura. Dan ini menjadi konsentrasi Ketua PHDI untuk menuntaskan di mana mereka, tempat sembayangnya mereka, pura-pura yang belum terbentuk di tempatnya mereka. Ketua PHDI harus konsentrasi menyelesaikan permasalahan itu. Bekerjasama dengan gubernur atau pemilik daerah atau penguasa daerah dan sebagainya. Silakan Ketua PHDI yang melakukan itu. Lalu sekali lagi saya hanya mengingatkan Ketua PHDI besok harus bisa mendengar suara dari bawah, harus bisa mengeksekusi apapun yang didengar yang negatif dari bawah, lalu menjelaskan kepada masyarakat bahwa PHDI atau lembaga Hindu tertinggi di Indonesia dalam keadaan baik-baik saja. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Ide tutup dengan Parema Santi. Om Santi Santi Om, hatur nuhun.